Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Kaila dari kelas 11 MIA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan mangga. Pohon mangga merupakan salah satu tanaman yang masuk ke dalam kingdom Plantae, di mana tanaman ini juga termasuk ke dalam kelompok tanaman yang berbunga. Biji pada tanaman ini merupakan biji yang berkeping dua atau biasa disebut dengan dikotil. Ciri khusus pohon mangga yang perlu dikenali, yang pertama, akar pohon mangga. Ciri khusus pohon mangga yang pertama dimulai dari bagian yang memiliki peran penting, yaitu akar pohon mangga. Pasalnya, akar merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap tumbuhan. Salah satunya pohon mangga ini. Pada akar pohon mangga ini berjenis tunggang. Akar ini memiliki karakteristik yang sangat kuat dan panjang. Panjang akar dari pohon mangga ini biasanya bisa mencapai kedalaman hingga 6 meter dari permukaan tanah. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat pada tanah. Yang kedua, batang pohon mangga. Ciri khusus pohon mangga selanjutnya adalah batang pohonnya. Batang pohon mangga memiliki karakteristik yang cenderung lunak. Batang tanaman ini memiliki ciri-ciri tegak, besar, keras, dan kuat. Hal ini dikarenakan batang pohon mangga memiliki kambium yang merupakan lapisan jaringan yang selnya aktif membelah. Tekstur kulit pada pohon mangga ini cenderung tebal dan kasar. Apabila kulit ini terbuka, maka akan mengeluarkan getah. Untuk warna kulit batang pohon mangga ini adalah coklat muda hingga coklat kehitaman. Pohon mangga juga mempunyai cabang dan ranting yang ditumbuhi banyak daun. Yang ketiga, ada daun pohon mangga. Ciri khusus pohon mangga yang perlu diketahui selanjutnya adalah daun pada pohon mangga. Daun pada pohon mangga juga memiliki peran yang sangat penting, di mana fungsi daun pohon mangga adalah untuk mengolah zat makanan yang disebut dengan fotosintesis. Karakteristik daun pada pohon mangga berwarna hijau dan berbentuk melebar panjang dengan ujung yang runcing tergantung varietasnya. Daun pohon mangga ini memiliki tulang daun yang menyirip. Ada juga bunga pohon mangga. Seperti yang sudah diketahui dari klasifikasi di atas, kalau pohon mangga merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam kelompok tanaman berbunga. Bunga pohon mangga ini berbentuk majemuk, di mana bunga yang terdapat di setiap tandan tanaman ini berjumlah sekitar 1000 sampai 8000 kuntum. Di setiap kuntum bunganya memiliki ukuran yang kecil, sekitar 6 sampai 8 mm. Ada buah pohon mangga. Mangga merupakan salah satu buah yang sangat disukai oleh hampir sebagian orang. Bagaimana tidak, hal ini dikarenakan buah mangga memiliki rasa yang manis dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat makanan ataupun minuman. Pada buah mangga memiliki bentuk yang beragam tergantung dari jenis varietasnya. Namun biasanya buah mangga berbentuk lonjong, bulat, dan sedikit pipih. Ukuran buah mangga juga biasanya ditentukan oleh jenisnya. Bagian-bagian buah mangga yang berubah ketika matang bisa dilihat dari warnanya. Ya, warnanya dari buah mangga ketika belum matang adalah hijau. Namun apabila sudah matang akan memiliki warna kuning kemerah-merahan. Biasanya umur mangga yang sudah mulai berbuah adalah 4 tahun untuk pohon mangga cangkokan, sedangkan untuk pohon mangga okulasi akan mulai berumur 5 sampai 6 tahun. Pada buah mangga ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, di antaranya adalah vitamin C dan vitamin E. Selain itu, ada juga kandungan karotenoid pada buah mangga yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit kanker. Yang terakhir ada biji buah mangga. Ciri khusus pohon mangga yang terakhir adalah biji pada buahnya. Biji pohon mangga dapat kamu temukan ketika sudah membuka buah mangga. Biji pohon mangga merupakan jenis biji berkeping dua atau disebut dengan dikotil.
Tumbuhan mangga merupakan tumbuhan dikotil. Pohon mangga memiliki meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan primer. Meristem apikal ini akan tampak melebar sebelum pembentukan daun, kemudian akan menyempit kembali sesudah terbentuknya primordium akar. Pohon mangga juga memiliki meristem lateral yang menyebabkan pertumbuhan secara sekunder. Contohnya ada kambium pembuluh atau kambium vaskuler yang merupakan lapisan sel aktif yang membelah di antara pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian ada kambium gabus atau velogen yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Pohon mangga memiliki epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Pohon mangga memiliki parenkim. Parenkim yang terdapat pada pohon mangga yang pertama ada parenkim asimilasi atau kolenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, ada parenkim penutup luka atau velogen. Parenkim ini bersifat meristematis karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Tipe berkas pengangkut pada mangga yaitu tipe kolateral, yaitu di mana xilem dan floem diletakkan berdampingan. Dengan floem berada di bagian luar xilem dan pohon mangga itu memiliki tipe kolateral terbuka, yaitu antara floem dan xilem terdapat kambium. Pohon mangga juga memiliki jaringan penyokong atau penguat, yang merupakan jaringan penunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, dan yang kedua mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Pohon mangga tidak memiliki emergensia dan spina, tapi pohon ini memiliki sekretori atau sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada pohon mangga, tipe sekretorinya yaitu saluran getah atau kumpulan sel yang berisi cairan korteks dan mengandung garam serta asam organik. Pohon mangga itu sendiri memiliki berbagai manfaat untuk mencegah berbagai penyakit. Salah satunya yaitu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, mengatasi obesitas, menyembuhkan anemia, dan juga berbagai manfaat bagi kesehatan yang lainnya, yaitu menunda penuaan dan terlihat awet muda, mengatasi masalah pencernaan, menghilangkan sel kulit mati, mendorong terbentuknya kolagen, meredakan iritasi kulit, mencegah jerawat, menjaga kesehatan rambut, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan mata, meredakan sembelit, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi diabetes, menyehatkan tulang, menguatkan otot dan sendi, mencegah asma, dan mencegah panas dalam. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.